Sidang Jemaat GKI Bethlehem yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam untuk semua jemaat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 7. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pencipta alam semesta, kami bersyukur karena Engkau sungguh amat baik. Kami rindu mendengarkan suaramu, kami rindu mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati kami semua, hamba yang menyampaikan dan juga semua jemaat yang mendengarkan. Sehingga kami diberkati, dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 7, judulnya air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, keadaan Nuh pada zaman air bah itu adalah merupakan kesulitan yang terbesar yang dihadapi oleh dunia. Karena ada kematian secara besar-besaran. Kita sekarang hidup dalam apa yang disebut dengan masa-masa pandemi corona. Suatu penyakit menular yang sangat mematikan. Dan air bah juga sesuatu yang sangat mematikan. Itu berarti kita menghadapi situasi yang baru. Kalau dalam dunia dikatakan kita akan memasuki era normal baru. Nah, dalam memasuki era normal baru ini, dalam suasana pandemi corona ini, saya ingin mengambil judul atau tema khotbah saya adalah protokol ilahi pada era normal baru. Ada beberapa protokol ilahi yang perlu kita lakukan, yang perlu kita taati dalam memasuki era normal baru ini. Normal baru artinya sesuatu yang kebiasaan yang baru yang harus kita lakukan, yang berbeda daripada yang lama. Kita tidak boleh lagi hidup seperti yang dulu, tapi kita harus menata kehidupan ini dengan cara yang baru. Nah, mengapa itu penting? Karena ada ancaman, ada bahaya di hadapan kita. Ada pandemi corona, ada virus corona di sekitar kita. Kalau istilah yang dikatakan di sini, normal baru ini adalah bahwa kita akan berdamai, hidup berdamai dengan virus corona. Artinya corona hidup berdampingan dengan kita. Nah, ketika kita berdampingan dengan virus corona ini, kita melakukan protokol ilahi. Jadi kalau ada protokol kesehatan, maka ada protokol ilahi. Dua-duanya perlu berjalan bersama-sama. Kita lakukan protokol ilahi dan juga protokol kesehatan. Saya tidak akan menjelaskan apa itu protokol kesehatan, tapi kita akan fokus kepada protokol ilahi. Ada 4 protokol ilahi yang perlu kita lakukan dalam memasuki masa-masa pandemi corona di era normal baru. Yang pertama kita lihat dulu di sini ialah bahwa Nuh mengimani apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan firmankan dia taati sepenuhnya. Kita bisa melihat itu dalam ayat yang ke-14, pasal 6 ayat 14 dikatakan di situ, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Itu berarti diperkirakan itu ada sekitar, kalau 300 hasta itu berarti sekitar 200 meter panjangnya, dan 50 hasta itu berarti sekitar 30 meter lebarnya, dan
tingginya sekitar 20 meter. Itu berarti hampir itu 1 hektar luas daripada bahtera yang akan didirikan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam, ini merupakan suatu pekerjaan yang berat. Buatlah bagimu sebuah bahtera yang besar. Lalu ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak membantah apa yang Tuhan katakan, walaupun memang membuat bahtera di daerah daratan yang jauh dari lautan dan sebesar itu, secara logika Nuh bisa berbantah dengan Tuhan. Tapi dikatakan Nuh membuat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Itu berarti beriman, itu berarti dituntut kerja keras. Atau dengan kata lain, menjadi orang beriman itu berarti menjadi orang yang pekerja keras. Mengapa saya katakan begitu? Tidak mudah untuk mendirikan sebuah bahtera. Apalagi hanya Nuh yang diminta untuk membuatnya, tentu dengan dibantu dengan anak-anaknya. Juga pada waktu itu Nuh sudah berumur 600 tahun. Itu berarti sudah tua. Tetapi saya melihat di sini, saya belajar dari Nuh di sini, dia melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Mengapa? Karena dia mengimani. Pasti Tuhan memberikan kemampuan, pasti Tuhan memberikan kekuatan padanya. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mengimani apa yang Tuhan sudah katakan. Apa yang Tuhan firmankan itu kita lakukan. Nah, bagaimana untuk kita sekarang ini? Bagaimana Tuhan berfirman untuk kita? Tuhan berfirman untuk kita melalui pembacaan firman Allah, melalui mendengarkan khotbah, melalui membaca-baca surat-surat, buku-buku rohani. Itu juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari situ. Nah, di sini apa yang dikatakan Tuhan itu dilakukan oleh Nuh tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Dan dia mampu melakukan itu karena dia beriman kepada Tuhan. Iman, artinya di sini iman menjadikan seseorang menjadi pekerja keras. Dan iman itu membuat Nuh mampu menghadapi tantangan di sekitarnya. Tentu bahkan banyak orang mengejek Nuh. Bahkan dia mungkin akan orang mengatakan bahwa itu suatu kebodohan. Karena membangun sebuah bahtera di tengah daratan yang tidak ada tanda-tanda akan ada air bah, tidak ada tanda-tanda alam, lalu tiba-tiba Nuh membangun sebuah bahtera. Pasti lingkungan mengejeknya, mengoloknya, dan lain sebagainya. Tapi dia tetap mengimani apa kata Tuhan pasti terjadi. Oleh sebab itu dia mengerjakan sampai selesai. Itu protokol yang pertama, protokol ilahi yang pertama. Protokol ilahi yang kedua ialah berlindunglah pada Yesus Kristus. Bahtera adalah simbol untuk Yesus Kristus. Nuh dan keluarga akan menghadapi kesulitan besar. Tetapi kesulitan besar itu akan bisa diatasi apabila mereka masuk dalam bahtera yang didirikan, yaitu yang dibuat oleh Nuh itu. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-16, pasal 7 ayat 16 dikatakan di situ, bagian terakhir, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kalau kita mau pelajari teks ini, berarti Nuh bersama keluarganya masuk ke dalam bahtera untuk berlindung dalam bahtera itu. Dan beserta dengan Tuhan, Tuhan berjalan di belakang Nuh. Dan Nuh yang menutup bahtera itu, saudara. Kalau kita mau pelajari peristiwa ini, ayat demi ayat, bahwa ternyata Nuh dan keluarganya di lockdown oleh Tuhan kurang lebih 375 hari. Atau 1 tahun 10 hari. Di lockdown artinya tidak boleh ada yang keluar masuk. Mereka akan tetap di bahtera itu selama 375 hari. Atau di karantina selama 375 hari. Kata karantina itu sebenarnya mulai dari karena ada penyakit, maka mereka dikarantina di kapal, diungsikan di sana, tidak boleh keluar masuk supaya penyakit tidak menyebar. Nah, Nuh dan keluarganya di lockdown 375 hari. Lalu kemudian betapa sulitnya. Tentu hal-hal yang dihadapi oleh Nuh adalah begitu besar. Karena apa? Coba saudara bayangkan, di Indonesia bukan tidak terjadi lockdown, hanya pembatasan PSBB. Itu saja sudah banyak orang stres, banyak orang kesulitan ekonomi, kesulitan banyak hal. Ya. Karena apa? Karena kebiasaan yang dulu tidak bisa dilakukan, ada pembatasan-pembatasan.
itu baru belum sampai 1 bulan PSBB, itu banyak orang yang sudah menderita, banyak orang kesulitan. Nuh dan keluarganya di lockdown oleh Tuhan 375 hari. Dan bukan hanya itu saudara, dikatakan 40 hari pertama setelah mereka masuk ke dalam bahtera itu, Tuhan membuka tingkap-tingkap tutup-tutup air di samudera raya. Lalu hujan lebat turun, dikatakan itu. Tuhan membuka mata-mata air, itu berarti hujan yang lebat yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Topan saja sudah menakutkan bagi banyak orang. Ini hujan lebat, dikatakan hujan yang begitu lebat. Langit, tingkap-tingkap langit, pintu-pintu air dibuka oleh Tuhan. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana kedahsyatan alam pada waktu itu. Bencana yang terjadi pada waktu itu selama 40 hari 40 malam. Nuh dalam bahtera itu. Kita 1-2 hari saja kalau datang hujan kita sudah ketakutan. Ini selama 40 hari dikatakan di situ bahwa Tuhan menjungkir balikkan dunia ini. Tentu Nuh dan keluarganya kuat karena Tuhan. Karena Tuhan bersama mereka masuk dalam bahtera itu. Artinya Nuh dan keluarganya berlindung pada Tuhan, berlindung pada Yesus. Untuk kita sekarang ini ya, kita hanya berlindung pada Yesus. Tentu Nuh ada banyak penghiburan. Dia ada waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak dan mantu-mantunya selama di bahtera itu selama 375 hari. Persekutuan dengan keluarga, keintiman dengan keluarga tentu satu-satunya penghiburan atau penghiburan tambahan yang dialami oleh Nuh dan keluarganya sehingga mereka bertahan dalam menghadapi bencana air bah itu. Tapi yang penting dalam protokol ilahi yang kedua ini ialah bahwa kita berlindunglah pada Tuhan. Dalam masa-masa yang akan kita hadapi, kesulitan besar yang kita hadapi, apabila kita berlindung pada Yesus, batu karang yang teguh, maka kita akan kuat menghadapinya. Yang ketiga, protokol ilahi yang ketiga yang perlu kita lakukan ialah hadapi situasi dengan sabar dan kreatif. Pasal 8 ayat 1-12 itu menceritakan bagaimana cara Nuh mempelajari situasi. Dikatakan setelah 150 hari kapal itu kandas di pegunungan Ararat. Tapi apa yang dibuat oleh Nuh, dikatakan di situ Nuh langkah pertama untuk belajar dari situasi, dikatakan Nuh melepaskan burung gagak. Dan burung gagak itu hanya pulang pergi, artinya belum ada tempat untuk singgah. Lalu dalam ayat 8 dikatakan setelah burung gagak itu dilepas dan tidak ada tempat dan selalu pulang pergi ke bahtera, Nuh melepaskan burung merpati dan burung merpati itu kembali. Itu berarti belum ada tempat untuk burung merpati itu untuk singgah. Artinya air masih memenuhi bumi. Langkah yang ketiga ialah 7 hari kemudian Nuh melepas burung merpati. Dan burung merpati itu membawa sehelai daun zaitun. Itu artinya bahwa sudah ada tanda bahwa sudah ada pohon yang muncul. Lalu yang berikut ialah dalam ayat 12. Nuh kembali 7 hari kemudian Nuh melepas burung merpati lagi. Dan burung merpati itu kembali. Artinya di sini dalam protokol ilahi yang ketiga ini kita harus sabar. Beberapa hari Nuh sabar dalam menghadapi situasi dan belajar dari situasi. Untuk menghadapi situasi itu dia belajar dengan baik situasinya bagaimana, keadaannya bagaimana, sehingga dia tidak terburu-buru, dia tidak salah langkah. Nah di sini yang masalah itu bahwa kesabaran yang luar biasa yang dialami, yang dimiliki oleh Nuh dan keluarganya selama 375 hari itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. 1 tahun 10 hari. Bayangkan dengan kita, saudara, kadang-kala 2 minggu aja kita sudah tidak sabar. Oleh sebab itu, saudara, sabar dan bijak itu akan menolong kita dalam menghadapi era normal baru yang akan kita hadapi di kemudian hari. Protokol ilahi yang ketiga ialah sabar dan bijak serta kreatif. Protokol ilahi yang keempat ialah membuat diri kita menjadi bau harum bagi Tuhan. Setelah air bah itu kering, Nuh dan keluarganya keluar dari bah itu, tentu Nuh menghadapi situasi yang baru. Ya, jadi kalau kita melihat itu ada 3 fase dalam kehidupan Nuh. Kehidupan sebelum air bah, kehidupan dalam perahu, dalam air bah itu, bukan perahu, air bah itu, dan kehidupan setelah air bah itu. Kita bisa membayangkan bahwa ada era baru yang dihadapi oleh Nuh. Tidak ada lagi manusia di sekitarnya. Tidak ada lagi pangan di sekitarnya. Karena baru selesai air bah. Bayangkan 365 hari itu bumi ini diliputi oleh tanah, oleh air.
Itu berarti tidak ada sesuatu yang bisa dimakan lagi di dunia ini. Tapi dalam hal seperti itu, dalam suasana seperti itu, apa yang dibuat oleh Nuh? Yang pertama yang dibuat oleh Nuh adalah dikatakan dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu memberikan persembahan di atas mezbah itu. Dan Alkitab berkata bahwa persembahan yang disampaikan oleh Nuh itu berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan melihat bahwa apa yang dibuat oleh Nuh itu merupakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang diberikan oleh Nuh itu adalah persembahan yang berbau harum di mata Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita percaya pada Yesus, diri kita inilah yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Memberikan diri kita menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Kata bau itu berarti bau itu terjadi oleh karena zat kimia. Ada sesuatu yang terjadi dalam bau itu. Di zat kimia itu sehingga mengharumkan sekitarnya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita membuat diri kita, menjadikan diri kita menjadi bau harum di mata Tuhan. Nah, bagaimana itu bisa menjadi bau harum? Karena apa? Yang pertama, Nuh mencari untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dulu. Dan akibat daripada penyembahan ini, akibat daripada hidup yang menyenangkan Tuhan ini, dikatakan ada janji berkat bagi dunia. Kalau kita mempelajari ayat pasal 8 ayat 20, dikatakan di situ, ayat 21 dikatakan di situ, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Artinya bahwa Tuhan sudah berjanji tidak akan menghakimi, tidak akan menghukum dunia lagi dengan cara seperti itu. Lalu yang ke ayat 22, selama bumi masih ada, takkan henti-henti musim menabur. Artinya ada musim menuai, ada kesenangan, ada kenikmatan hidup, atau ada berkat-berkat dari Allah bagi dunia. Itu akibat daripada hidup Nuh yang berkenan di mata Tuhan. Jadi akibat daripada perbuatan Nuh itu, Tuhan memberkati bumi, Tuhan memberkati dunia. Karena dikatakan takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu akan terjadi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang beriman, di dalam memasuki pandemi corona ini, khususnya juga memasuki era normal baru ini, kita melakukan protokol ilahi ini supaya kita selamat. Kita gabungkan protokol ilahi dengan protokol kesehatan ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang beriman, kita perlu mau bekerja keras, kita perlu mengimani segala sesuatu, kita perlu kreatif, kita perlu sabar, dan kita perlu menjadikan diri kita menjadi bau harum di mata Tuhan. Sebagai penutup dan refleksi dari khotbah ini, yang pertama, kehidupan Nuh bersama dengan Tuhan ditulis dalam Alkitab supaya kita belajar melakukan segala sesuatu dengan langkah iman. Ini mungkin sudah biasa, tapi dengan firman Tuhan ini ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan. Era new normal, normal baru artinya kita memasuki suatu era yang lebih berkualitas lagi, sesuatu yang baru. Yang baru itu artinya yang lebih berkualitas dari yang lama. Artinya iman kita harus iman yang lebih berkualitas daripada iman yang lama. Tingkatkan kualitas iman kita. 2, hidup beriman itu ternyata bukan membuat segala sesuatu dengan mudah. Kita lakukan dengan mudah. Kita bermalas-malasan. Ya, Tuhan saja yang bekerja. Tidak. Dituntut kerja keras. Orang beriman perlu membuktikannya dalam hidup kerja keras. Sama seperti Nuh mendirikan bahtera yang sangat besar itu. Menuntut kerja keras dan ketekunan. Yang ketiga ialah dalam situasi pandemi corona sekarang ini, kita perlu menjalankan 2 protokol sekaligus. Yaitu protokol ilahi yang baru kita pelajari dan juga protokol kesehatan. Keduanya kita jalankan bersama-sama. Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita membuat atau menata kehidupan kita dengan kebiasaan baru yang ada di depan kita. Yaitu mengimani firman Tuhan. Mengimani setiap perkataan Tuhan. Lalu yang kedua, berlindung pada Yesus dalam segala hal. Dan yang ketiga, sabar dan kreatif dalam masa transisi atau dalam kehidupan normal baru nanti. Atau buatlah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan jadikanlah dirimu menjadi bau harum di mata Tuhan. Buatlah dirimu, kerjakanlah segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.